Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, santri Ponpes di Magetan dianiaya oleh para seniornya. Korban dianiaya karena dituduh mencuri uang milik santri lainnya. Polisi masih mendalami kasus ini. Orang tua santri korban penganiayaan Hendri Wibowo, warga Desa Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, mendatangi kantor polisi Resor Magetan. Hendri melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya HI 14 tahun, santri Pondok Pesantren Al-Hidayat Kecamatan Karas, Magetan. Diduga korban dianiaya oleh santri seniornya karena mencuri uang Rp150.000 milik santri lainnya. Menurut Hendri, anaknya memang mengaku mencuri uang karena dendam. Sebelumnya uangnya Rp100.000 juga hilang dicuri. Namun orang tua korban tidak terima jika anaknya harus babak belur dianiaya seniornya. Apa kayak hitam-hitam gitu. Yang melakukan itu siapa, Pak? Itu yang melakukan, kata anak saya itu pengurus pondoknya 2, terus seniornya yang anak aliyahnya itu 2 orang. Jadi 4 orang, saksinya itu 1 orang dia nggak mukulin. Polisi akan memanggil semua yang terlibat dalam kasus ini untuk diperiksa. Tentunya begitu kita mendapatkan laporan, kita langsung melakukan pemeriksaan medis. Kita mintakan visum terhadap korban yang kebetulan juga pada saat itu juga dihadirkan. Kemudian langkah lebih lanjut tentunya kita akan menghadirkan untuk memintai keterangannya terhadap pihak-pihak yang di mana dalam laporan tersebut disebutkan. Jadi untuk saat ini kita dari kepolisian hanya sebatas meminta keterangan daripada korban dan juga pelapor. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan santri di bawah umur ini dan akan mendatangi pondok pesantren bersangkutan. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, 2 pria di Jember diringkus polisi karena memeras seorang pengusaha rumah makan. Untuk melancarkan aksinya, seorang pelaku mengaku anggota polisi hingga mendapat keuntungan total puluhan juta rupiah. Polisi meringkus RB dan MN di depan sebuah restoran di pinggir jalan Raya Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates, Jember. Video penangkapan ini terekam kamera ponsel warga. Keduanya tertangkap tangan saat meminta uang 2 juta rupiah kepada pemilik rumah makan. Saat ditangkap, di dalam tas pelaku terdapat kartu pers atas namanya. Pemerasan ini bermula saat kedua pelaku yang salah satunya mengaku polisi mendatangi rumah makan yang ramai pembeli. Pelaku mengatakan parkir restoran korban menyebabkan lalu lintas macet. Agar bisa menggunakan bahu jalan untuk parkir, korban dimintai uang 15 juta rupiah. Tanya sekali, pelaku setiap bulan datang meminta jatah antara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Hingga total kerugian korban mencapai puluhan juta rupiah. Korban akhirnya melaporkan kejadian itu ke polisi. Untuk menghandle tentang kemacetan lalu lintas dan terjadi kecelakaan di depan warung sajiku. Dan dengan aduan Dumas, dia mau menggusur warung, terus dia menghandle dengan dimintai uang sebesar 15 juta. Dari situ aku nggak sanggup untuk memenuhi, terpaksa dikasih 6,5 juta. Dan tiap bulan dia minta dana sebesar 1.500.000 sampai bulan Desember 2022. Dari Januari 2023 dia minta tambahan sebesar 2 juta. Juga wartawan ini yang diduga wartawan dalam hal ini, apakah dia wartawan yang sebenarnya sesuai dengan yang terdaftar, yang pasti dia melakukan motif dan modus motif untuk mencari keuntungan, modus dengan cara untuk meminta sementara yang dilaporkan meminta uang parkir tetapi wartawan ini mengupdate istilahnya dia menambah kurang dan lain sebagainya. Polisi juga turut menyita telepon genggam, buku rekening dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah sebagai barang bukti. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, seekor ular piton muncul di sungai dekat Pasar Seruji, Lumajang dan menggegerkan pedagang serta pengunjung pasar. Agar tak membahayakan, ular itu ditangkap dan dikandangkan di sebuah rumah.
Ratusan pengunjung dan pedagang pasar Seruji di Kelurahan Dito Turunan Lumajang digegerkan munculnya seekor ular piton atau sanca kembang di Sungai Kalitemi yang berada di dekat pasar. Kemunculan ular sepanjang sekitar 3,5 meter ini pertama kali diketahui pengunjung pasar. Hewan liar itu membuat panik pedagang sehingga menghentikan sementara aktivitas jual beli. Tak berselang lama, seorang warga nekat turun ke sungai untuk menangkap ular itu. Meski menggunakan alat seadanya serta tidak menggunakan alat pelindung diri, Ahmad Dhani berhasil menangkap ular sanca itu. Jenis ular apa tadi? Itu kalau yang sebatas yang saya tahu, entah piton atau sanca itu. Panjangnya berapa? Panjangnya kisaran 3 meteran. Kurang lebih lah. Rencananya mau diapakan ya? Ular. Ini saya tidak punya pandangan apa-apa. Saya hanya menangkap untuk yang posisi kebetulan ada di seberang rumah saya. Hingga saat ini ular ini masih dikandangkan di rumah warga sembari menunggu petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA di Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, Kementerian Agama menunda masa pelunasan biaya haji tahun 2023 yang sebelumnya tanggal 5 Mei menjadi 12 Mei. Hal ini karena masih banyak calon haji yang belum melunasi biaya pasca kenaikan ongkos haji. Di Surabaya ada 24% atau sekitar 600 orang belum lunas dari jumlah calon jamaah haji yang mencapai 3.000 lebih. Banyaknya calon haji yang belum melunasi biaya haji musim ini membuat Kementerian Agama menunda masa perlunasan dari tanggal 5 Mei menjadi tanggal 12 Mei 2023. Sekretaris Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh FKKBIH Jawa Timur, Muhammad Maulik Latif menyebutkan alasan belum melunasi karena naiknya biaya haji dari 39 juta menjadi 56 juta rupiah lebih. Selain itu, calon haji yang sudah lansia dan siap diberangkatkan namun tidak ada pendampingnya. Karena itu, FKKBIHU Jawa Timur meminta Dirjen Haji Kementerian Agama Republik Indonesia mengembalikan regulasi haji seperti tahun-tahun yang lalu. Di Surabaya sampai tanggal 5 Mei, 76% calon jamaah haji sudah melunasi, tinggal 24% atau 600 orang belum melunasinya. Porsi yang lama, kuota yang lama itu belum terpenuhi karena secara nasional baru kurang lebih 80% yang melunasi. Setahu saya sampai dengan tanggal 5 Mei itu Surabaya baru 76%. Jadi ada 24% yang belum melunasi, kurang lebih 600-an orang. Itu cukup besar ya dengan jumlah jamaah kurang 3.000 lebih di Surabaya ini. Jadi kalau ini kita tidak ambil action cepat, maka bisa saja sampai dengan akhir pelunasan tanggal 12 Mei, kuota ini tetap tidak terpenuhi meskipun diberikan kepada cadangan. Karena kalau diberikan kepada cadangan porsi yang ada di bawahnya, belum tentu, satu, mereka siap secara finansial. Belum tentu pelengkap persyaratan yang dibutuhkan mereka bisa ngejar. Contoh pembuatan paspor, biometrik mandiri yang saat ini juga tidak gampang karena tidak secara otomatis ketika perekaman biometrik itu bisa mudah gitu kan. Ada yang sampai baru 3 hari, 4 hari bisa selesai. Maulik Latif menambahkan, jika sejumlah aturan baru yang dirasakan memberatkan tersebut tidak diubah, dikhawatirkan banyak calon jemaah haji asal Surabaya yang tidak melunasi meski tenggang waktunya diundur hingga 12 Mei 2023. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Mantan buruh pabrik sukses membudidayakan kelinci hias beromset belasan juta rupiah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.